Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau menciptakan alam semesta, bumi, daratan, dan lautan, dan Engkau berkenan untuk menyeberangkan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir melalui Laut Merah. Engkau menghembuskan Sungai Yordan melalui pembaptisan Yesus Tuhan oleh Yohanes Pembaptis. Air sangat berguna untuk kehidupan rohani kami, untuk kekudusan dan kesucian kami. Maka kami mohon limpahkanlah berkat-Mu atas air ini, supaya semua orang yang menggunakan air ini untuk menandai diri, membersihkan tempat-tempat, Engkau sucikan dan Engkau kuduskan, sehingga air ini memiliki daya untuk menghadirkan kuat kuasa-Mu sendiri. Kau pernah menurunkan Elisa mencampurkan garam ke dalam air yang sangat berguna untuk keselamatan dan perlindungan dari aneka macam penyakit dan juga kekuatan roh jahat. Maka limpahkanlah berkat-Mu atas garam ini yang akan dicampurkan ke dalam air suci yang telah diberkati. Semoga dengan air suci yang dicampuri dengan garam ini, Kau hindarkan setiap manusia dan tempat dari segala kekuatan dan kekuasaan yang jahat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kuasa, Engkau berkenan tinggal di dalam bait suci untuk mendampingi dan menemani umat-Mu. Kami mohon berkatilah bangunan gereja ini, terutama ruangan-ruangan yang baru selesai dibangun dan juga direnovasi. Semoga ruangan-ruangan ini Kau sucikan, Kau bersihkan, Kau hindarkan dari segala kekuatan dan kekuasaan yang jahat, sehingga ruangan-ruangan ini bisa digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama-Mu dan juga perkembangan umat-umat dan persaudaraan di antara kami. Berkatilah sakristi, berkatilah ruang dan kemiskinan, berkatilah ruang pengaduan dosa dan juga kamar mandi yang ada dan dibuat di sekitar gereja ini. Semoga semua itu Kau sucikan, Kau berkati, sehingga dapat kami gunakan dengan sebaik-baiknya. Limpahkanlah berkat-Mu atas seluruh kompleks bangunan gereja ini dan ruangan-ruangan yang ada di dalamnya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya akan berdiri memberkati ruang-ruang ini. Kita menyanyikan Letakkanlah alas Tuhan.
sama di belakang. Kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai manusia seringkali diwujudkan dalam bentuk tanda dan simbol. Maka tergantung bagaimana kita memaknai tanda dan simbol-simbol kehidupan di dalam dunia ini, sehingga kita akhirnya bisa bertemu berjumpa dengan Tuhan, menemukan kehadiran Allah dalam semua simbol dan tanda serta peristiwa-peristiwa kehidupan. Pembacaan dari kitab Kejadian. Pada suatu ketika Allah mencoba Abraham, Ia bersabda, "Abraham." Sahut Abraham, "Ya Tuhan." Tuhan bersabda, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Ketika mereka sampai ke tempat yang ditunjukkan Allah kepada mereka, Abraham lalu membuat sebuah altar dan menyusun kayu di atasnya. Sesudah itu, Abraham mengeluarkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadamu." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu itulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat,
karena Engkau mendengarkan sabda. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku tetap percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Sungguh berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Ya Tuhan, aku paham, aku hamba-Mu anak dari saya. Engkau telah melepaskan belenggu. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengah-Mu, ya Yerusalem. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Bacaan kedua. Tuhan tidak menyerahkan putranya sendiri, tetapi menyerahkannya untuk kita semua. Saudara-saudara, jika pada dunia kita, siapakah yang menyerahkan putranya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ia tidak memandang raba segala sesuatu kepada kita. Bersama dengan Dia, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang lebih lagi, yang telah bangkit, yang melahap menjadi pengantara kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan,
suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama mendaki sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah-ubah di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab ia tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah Putera kesayanganku, dengarkanlah Dia." Sekonyong-konyong semua memandang sekeliling mereka. Mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama dengan mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Putra Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dinamakan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Apa yang
kami walaupun tidak lengkap dengan seksi-seksi yang ada, saya sebagai ketua Edmunus Motorbox, wakil ketua untuk sementara juga izin tidak hadir Pak Boga Purba, kemudian ada sekretaris di sini, silakan. Selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu. Selamat siang. Nama saya Riri, saya membantu tim Edmund Romo dalam kepengurusan Dewan Pastoral Paroki Santo Petrus sebagai sekretaris. Dalam keseharian, secara permanen saya ibu rumah tangga dan tinggal di Kuala Kencana. Lebih dekat ke 32 kata orang Barat. Di sini selain saya yang bertugas sebagai sekretaris ada juga Pak Andi. Silakan Pak Andi berlaku di sini. Selamat siang semua, selamat siang Bapak Ibu. Kenalkan, nama saya Andi. Saya sama Indonesia Sekretaris 2 untuk orang yang baru ini. Sama, bukan saya rumah tangga. Jadi saya kerja di ini itu saja. Oh, sekiannya ya. Sekiannya ya. Terima kasih. Yang adalah suster. Selamat siang. Masih ada yang melihat saya? Masih. Setidaknya dari garis yang berdiri ini masih ingat dengan saya. Baik, setelah hampir 1 bulan saya diberi beban pekerjaan di paroki ini menjadi pengurus mamon paroki kita. Saya bersama dengan 3 ibu, kebetulan mereka berhalangan hadir. Ada Ibu Sartika, Ibu Maria Stefora, dan Ibu Justina. Nah, kami semua akan mencoba membantu menjaga semua aset-aset di paroki kita, termasuk aset yang ada di 32. Setoran 40% per bulan itu akan saya tagih apabila tidak diberikan. Sekian perkenalan saya. Nama tidak perlu atau masih harus disebutkan nama? Perlu bukan lupa. Nah, sudah lupa saya sebutkan nama saya Suster Ignasia KSFL, tinggal tidak jauh dari gereja paroki kita, hanya sekian meter, mungkin 50 atau 20 sekitar itu. Kalau datang ke paroki silahkan digunakan. Dilanjutkan dengan Ibu Evelyn sebagai koordinator dari komunitas. Shalom, selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Bu Evelyn Awanto. Saya koordinator bidang koinonia. Mungkin beberapa hari saya datang di Masor untuk meminta data dari Bapak Ibu guna menunjang program kerja salah satu sesi di bidang koinonia. Jadi sesi koinonia ini ada 5 sesi yang bernaung di dalamnya. Salah satunya sesi kerasulan keluarga, sesi sekami, kepemudaan, devosi dan doa, kemudian prodiakon. Jadi ada 5 sesi. Nah, kemudian saya ini secara tidak langsung saya membantu sesi kerasulan keluarga karena beberapa timnya juga lagi sibuk, ada cuti. Jadi saya kemarin sempat menghubungi Ibu Raso untuk meminta data dari Bapak Ibu Pak Sutri yang berulang tahun di bulan Januari dan Februari. Tapi karena tidak sempat juga atau memang tidak ada, tidak apa-apa. Tapi saya berharap mungkin bulan Maret sampai dengan Desember Bapak Ibu bisa membantu seksi kerasulan keluarga untuk mendata Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Maret sampai dengan Desember. Karena rencana dan program kerja dari seksi kerasulan keluarga setiap akhir bulan, setiap minggu di bulan itu kita akan adakan misa Pak Sutri yang berulang tahun pernikahan di bulan ini. Terima kasih untuk saya mohon maaf kalau kami sering minta data Bapak Ibu. Selamat berkati. Baik, terima kasih. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mewakili umat paroki. Yang pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih karena saya juga sudah beberapa kali datang ke pelayanan ke stasiun Indonesia 2. Memang beberapa waktu
mungkin gereja kita kurang bagus. Saya tadi masuk, saya langsung bersyukur sekali karena dekat dari orang-orang yang melalui antara orang-orang yang sangat baik hati, mereka bisa membantu untuk pembangunan gereja ini. Kemudian yang kedua, mungkin yang paling penting juga buat kita, bukan soal bangunan yang begitu bagus, tetapi kiranya dengan pembangunan gereja ini memberikan semangat buat umat yang ada di stasi Mile kedua ini, biar lebih iman yang bertumbuh. Kiranya kita bisa melayani umat melalui perusahaan kita masing-masing. Terus yang ketiga, kalau memang selesai ibadah, mungkin kita mau sharing atau mau 1-2 menit kita kumpul bersama-sama dengan Dewan Stasi yang ada di Mile kedua. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kami juga mohon maaf karena pada hari ini kami mungkin tidak lengkap yang datang, namun kami akan selalu tetap mengunjungi stasi-stasi untuk bisa bersama-sama kita melayani Tuhan untuk membantu umat yang ada di stasi Mile kedua. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kepada Bapa dan Roh Kudus seperti pada sekarang, selalu dan sepanjang zaman. Amin. Terima kasih.